wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dinastuti, NIM 2602011914118. Saya dari kelas Aquaculture B, kelompok 6. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air dengan melakukan pengukuran 7 variabel. Yang pertama, variabel oksigen terlarut atau DO. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, alkalinitas. Yang keempat, produktivitas primer. Yang kelima, pH. Yang keenam, suhu. Dan yang terakhir adalah amonia. Variabel pertama yaitu oksigen terlarut. Metode yang digunakan yang pertama yaitu ambil sampel air, yaitu air bak mandi dengan menggunakan botol BOD 125 ml. Lalu tambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH dalam KI. Untuk 1 ml-nya kita pakai pipet tetes. Ini ukuran 1 mili. MnSO2, MnSO4. Selanjutnya tambahkan 1 mili NaOH dalam KI. Kemudian tutup botol BOD hingga larutan mengendap. Setelah dikocok hingga larutan mengendap, tambahkan 1 mili H2SO4 ke dalam botol BOD. Lalu tutup botol BOD dan kocok hingga berwarna kuning. Setelah berubah berwarna kuning, masukkan 50 ml sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu titrasi dengan 0,025 N Na2S2O3 sampai berubah warna hingga menjadi kuning muda. Setelah itu tambahkan 2 tetes aminum. Apabila timbul warna biru, kemudian lanjutkan dengan titrasi 0,025 N Na2S2O3 hingga bening. Variabel yang kedua yaitu karbon dioksida. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, ambil 50 ml sampel air. Sampel air yang saya gunakan yaitu sampel air bak mandi.
lalu masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu tambahkan 2 tetes indikator PP. Apabila sudah ditambahkan 2 tetes indikator PP hingga jadi warna merah muda. Variabel yang ketiga yaitu alkalinitas. Metode yang digunakan dalam pengamatan yaitu yang pertama, ambil 50 ml sampel air. Sampel air yang saya gunakan yaitu air bak mandi. Lalu masukkan ke tabung Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 2 tetes indikator PP. Bila terjadi warna merah muda, lanjutkan titrasi dengan 0,025 NaCl hingga warna merah muda hilang. Variabel keempat yaitu produktivitas primer. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu yang pertama, siapkan air sampel. Lalu siapkan botol COD gelap dan BOD terang. Lalu isi botol kedua ini dengan air sampel sampai penuh. Masukkan ke dalam bak mandi dan rendam selama 4 jam. Setelah direndam 4 jam, dilakukan pengamatan pengukuran DO. Variabel yang kelima yaitu derajat keasaman atau pH. Metode yang digunakan yaitu menggunakan alat pengukur yaitu pH meter. Selanjutnya, pH meter ini dimasukkan ke air sampel. Tunggu berapa menit. Lalu cocokkan ke pH universal. Di sini terlihat bahwa pH-nya yaitu 7. Variabel yang keenam yaitu suhu. Metode yang digunakan yaitu menggunakan alat termometer air raksa.
Termometer ini selanjutnya dimasukkan ke dalam air sampel. Selanjutnya, tunggu beberapa menit. Lalu catat hasilnya. Di sini terlihat suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Variabel ketujuh yaitu amonia. Metode yang digunakan yang pertama, pipet 25 ml sampel uji dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Di sini pipetnya ukurannya itu 1 ml. Lalu saya masukkan ke Erlenmeyer sebanyak 25 kali supaya menjadi 25 ml. Setelah menjadi 25 ml, tambahkan 1 ml larutan fenol. Kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, tambahkan 1 ml natrium nitroprusid. Kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, tutup Erlenmeyer dengan plastik. Biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah itu, masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer. Variabel oksigen terlarut yaitu terjadi pada hari ke-12, yaitu terjadi penurunan oksigen terlarut menjadi 2,98 ppm, di mana merupakan kondisi tidak idealnya oksigen terlarut pada perairan, karena idealnya yaitu di atas 3 ppm yang diakibatkan oleh tingginya pencemaran limbah dan juga selain itu terpengaruh oleh suhu dan tingkat amonia yang tinggi, di mana amonia juga menyerap oksigen untuk melakukan penguraian pada hari yang sama sehingga kadar DO yang ada menjadi rendah. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi kualitas air dengan penggunaan aerasi serta menggunakan alat DO meter yang dapat menunjukkan kadar oksigen terlarut dalam air yang dapat menjadi acuan baik atau tidaknya kualitas air.